Terus apa yang membedakan dokter-dokter di rumah sakit dengan dokter-dokter dukun? Okay. Yang salah itu adalah ketika ada dukun dan ada dokter yang bersebelahan nih rumahnya. Terus kemudian lo lebih dukun. Tapi lebih semu dukun soalnya mau gimana? Bisa jadi. Oh, dukun itu nipu, sedangkan entertain itu bohong gitu. Menurut lo gimana? Gua itu ada di balik banyak pesulap hebat di Indonesia lah yang lo tahu, lo kenal pesulap. Gua ada di baliknya Deddy Corbuzier, gua ada di baliknya Desa Kerdiana sekarang masih aktif, Demian Aditya kemarin. Ikut ngedesain rutinnya. Part yang paling panjang, yang paling susah, yang paling rumit adalah Awesome people, selamat datang lagi di Awesome Indonesia Podcast. Saya senang sekali karena bisa berkali-kali akhirnya saya posting Awesome Indonesia Podcast dengan segala kesibukan yang ada. Dan satu hal yang saya percaya untuk membuat terus serial dari Awesome Podcast Indonesia ini adalah bahwa Anda semua merasa ada informasi yang luar biasa yang bisa Anda dapatkan di Awesome Indonesia Podcast ini. Dan kali ini kita kedatangan seorang dokter yang juga berkutat di cara kerja otak manusia, cara pola pikir. Anda bisa cek TikToknya, nanti kita spill. Luar biasa, jutaan yang nonton dan sebagainya. Dan beliau sempat diperkenalkan sebagai seorang dokter dengan lulusan cum laude, luar biasa. Dan yang paling luar biasa lagi, beliau sebagai founder dan pemimpin dari komunitas mutant terbesar di Indonesia. Kita sambut Dr. Indra Frenos. Waduh. Gua senang banget. Gua senang di sini. Apa kabar, Dok? Baik banget. Gua senang di sini, Ja. Kenapa? Karena gua udah tiba-tiba kok udah keren gitu. Ini kayak rumah gua gitu rasanya. Ya kan, gua kan gitu kan, totalitas gitu kan. Malah gue pengen tanya sama lu, sebenarnya gua ini INFP atau INTJ? Kayak konten gua ya. Karena setelah gue baca, ya kok gue kayak INFP ya. Nah, itu tahu nggak sebenarnya? Jadi MBTI itu kan Myers-Briggs tahu gitu kan. Ya, Kaljung ya. Iya bener. Itu kan berangkatnya dari Kaljung, tapi sebenarnya si Myers-Briggs itu bukan psikolog. Oh ya? Iya, makanya di dalam ilmu psikolog MBTI itu tidak menjadi marker kalau dia itu bisa menggambarkan personality lo. Karena Barnum efeknya kencang banget. Jadi siapa mereka itu? Mereka itu cuman belajar Kaljung. Terus kayaknya oke nih. Cuma kan kebanyakan 32, gua bikin 16 aja deh. Gitu. Ya. Jadi memang agak aneh sih. Dan itu tidak bisa dijadiin acuan kalau ini tuh personality lo. Karena Barnum effect-nya gede. Makanya lo setiap lo ngelihat kayak misalkan dibacain nih, ini adalah ENFJ misalkan. Ini kok kayak gue. Nah itu kan Barnum tuh. Gitu, ngerti kan lo? Boleh tolong jelasin gak Barnum effect itu apa? Barnum, sebenarnya lo yang lebih oke ngejelasin ini. Kenapa mesti gue? Kan ada lu sekarang. Barnum tuh PT Barnum bukan sih? PT Barnum kan? Berangkatnya dari istilah PT Barnum. Karena dia yang sering ngelakuin itu kan. Jadi Barnum effect? Barnum effect tuh kayak, ya simpelnya tuh kayak, kita tuh kayak, oh iya ya bener ya, ini kayak gue banget. Jadi kayak merasa ada yang match di kita. Bahasa sederhananya kayak gitu. Ya kayak misalkan besok nih kayaknya lo kalau abis mandi jatuh nih ya. Kan banyak yang begitu ya. Terus tiba-tiba jatuh beneran. Wah, ini gara-gara sesuatu misalkan, nih. Walaupun itu diserang sama tetangga gua nih. Misalkan kayak gitu. Nah itu kan ada sisi Barnumnya, ada efek Barnumnya. Nah dalam psikologi itu nggak bagus. Walaupun itu bagus untuk bisa di-create kan. Untuk diri kita, untuk self confidence. Apa itu termasuk cocok logi? Bisa jadi. Zodiak termasuk Barnum effect? Oh banget dong. Banget dong. Ini kan ada yang ngomong gue jadi banget dong. Ini diserang nih bentar lagi nih. Kan gue nanya. Banget dong. Ya banyak hal berarti Barnum effect di. Ya banyak hal. Salah satunya adalah si MBTI ini. Walaupun, jadi si bangsatnya begini sih. Si Myers-Briggs ini. Itu ngebayar, kan udah gede, jadi dia bikin perusahaan. Si satu keluarga tuh bikin perusahaan, bikin korporasi. Dia itu ngebayar 1 kolom di jurnal psikologi. Ya, dan dia itu mengajak kerjasama dengan profesor-profesor
psikologi, kalau nggak salah gue di Michigan, kalau nggak salah gue. Nah Michigan? itu, iya. Oke. Kalau gue nggak salah ya. Jadi dia tuh ngebayar itu tujuannya supaya dia tuh diakui di bidang psikologi. Dan sampai sekarang perusahaan corporate, Myers-Briggs Corporate itu tuh masih mencari klien perusahaan-perusahaan supaya gimana nih, lo harus tahu nih cara berpikirnya calon karyawan lo. Oke. Gitu. Ya, nah itu tuh masih, jadi jualan dia di situ. Jadi dia tuh ngebayar satu slot di jurnal psikologi, tujuannya adalah supaya dia bisa jualan lebih banyak lagi. Gitu. Istilahnya oke. Itu zaman dulu kan pakai itu ya. Kalau sekarang orang-orang buat channel gitu kali ya, buat channel, buat sosial media, akun segala macam untuk nyebarin itu gitu kan. Untuk nyebarin itu. Nah, jadi si Myers-Briggs ini, jadi si MBTI ini sebenarnya tidak diakui banget tuh di ranah psikologi. Karena apakah pseudo atau bisa jadi. Masih pseudo gitu maksudnya. Masih pseudo. Masih. Jadi poinnya adalah personality manusia itu terlalu kompleks sehingga nggak bisa lo tapi jadi. Banyak yang pseudo kayak neuroscience itu ya. Banyak banget dong, banyak banget. Okay. Banyak banget. Ya sekarang gini deh, ini agak melenceng tapi sih nggak apa-apa. Gue sih suka ngomongin ini. Lo penyakit jantung karena kolesterol aja pseudo. Ini gue suka nih. Gue suka lu dateng dok, karena apa? Karena satu lo emang dokter. Kedua, gue pengen ngekspresiin lah apa yang selama menjadi pikiran gue. Iya. Dan gue pengen banyak hal gitu. Karena kan memang dalam kedokteran juga sebenarnya lu nggak lurus-lurus banget, maksudnya nggak gitu-gitu banget juga kan. Lu bukan dokter, bukan Tuhan yang langsung tahu bener-bener. Betul. Karena ada self healing dan sebagainya gitu kan. Iya, setuju gue. Nah, barang belum tahu gue kok ngomong sama Reja dari pagi ketemu pagi kan. Kita ngomongin udah sampai kemana-mana. Abang film Lucy segala macam ya, kita. Habis nonton film Lucy kan banget ya. Gue tuh nonton film Lucy sama dia. Pulang ya, buset dah. Dari malam ketemu malam. Tapi itu 10 tahun lalu ya. 1 dekade lalu kan, luar biasa ya. 1 dekade ini pasti ada banyak perubahan dan waduh, TikTok lu aja luar biasa. Yang nonton sampai 8M, paling banyak 8M kalau gak salah ya. 8 paling banyak. Itu gila 8M orang nonton Indonesia, orang nonton 8M tuh ngomongin soal padahal psikologi bukan yang joget-joget, bukan yang apa. Iya. Berarti ada yang ketertarikan orang Indonesia juga luar biasa dong. Luar biasa. Jadi orang Indonesia tuh kayaknya kalau gue lihat tertarik sama diri dia sendiri. Jadi dia nyari diri dia sendiri. Nah, kenapa gue mengkontenkan si MBTI? Sebenarnya at least MBTI itu adalah sebuah marker atau sebuah karakter yang paling gampang dipelajari. MBTI itu Myers-Briggs yang INFJ itu paling gampang. Nah, level orang Indonesia ini kan belum sebagian besar ya, maksud gue. Bukannya berarti semuanya, tapi sebagian besar tuh masih sulit untuk memahami konteks. Oke. Ya jadi kayak kesurupan tuh bullshit. Nah itu, lo berarti kan semuanya bullshit langsung general kan, gitu. Konteksnya kan beda padahal gitu. Oke. Konteksnya beda, lu konteks mana dulu nih? Konteks keyakinan ya bener lah ada, karena memang ada rujukannya. Kalau konteks di ilmiah rujukannya nggak ada. It's bullshit dong di konteks ilmiah. Tapi nggak bisa langsung lu patahin. Nggak bisa langsung lu patahin. Jadi memang konteksnya beda. Nah, jadi goals gua adalah untuk menjelaskan bahwa apa itu MBTI, untuk menjelaskan kalau setiap manusia itu konteksnya beda-beda. Ada orang yang memang kaku. Jadi lo nggak bisa memperlakukan manusia itu semuanya sama. Karena memang kita ini beda-beda gitu. Dan itu MBTI yang paling sederhana. Karena kalau gua ngejelasin yang personality yang lebih ruwet lagi, rumit aja, mungkin lebih banyak gitu. Iya. Tapi itu kan ranahnya emang banyak kan orang psikologi yang punya mindset seperti itu kan. Betul. Tapi kalau kita dasarnya kan standarnya biasanya kayak semua cowok itu sama aja, semua cewek itu sama aja. Ya gitu kan. Semua bos itu emang atasan itu bangsat gitu kan. Iya bener. Padahal nggak gitu juga kan. Generalisasi kan jadinya kan. Nah itu yang paling bahaya di kehidupan kita sekarang kan. Apa yang pernah viewer lu dok sampai akhirnya ngechat lu mungkin atau nge-komen segala macam, ada perubahan apa setelah mereka lihat konten lu? Ya saat melihat konten MBTI inilah yang ribet-ribet inilah gitu. Kebanyakan sih mereka bertanya tentang diri mereka sendiri sih. Contoh kayak misalkan gue baru diputusin dok, kenapa ya gue tuh kok sedih dalam banget, sampai gue nggak mau makan, nggak mau apa gitu-gitu. Jadi sebenarnya lebih ke masalah psikologi kan gitu. Dengan dia tahu MBTI, dia bisa overcome itu. Dengan dia tahu diri dia sendiri, jadi dia tahu caranya untuk
oh gue harus begini, gue harus begini, gue harus begini, gue harus begini. Oke, boleh contoh nggak? Misalkan kalau kayak tadi ada orang yang tanya, kenapa sih kalau gue tuh patah hati gitu, putus cinta segala macem, kok gue di banget kayak semua tuh nggak masuk akal gitu. Itu lo terus ngomongnya gimana dok? Ke Ya mereka? gue ngomongnya lo harus tahu dulu diri lo itu siapa. Lo tuh harus tahu dulu bahwa apa yang selama ini lo harus kerjain. Lo mesti terbuka lihat orang lain, kan semuanya nggak berusaha sama personality ya, tapi bisa jadi juga dengan diri dia sendiri. Karena biasanya orang yang terjerembab dengan psikologi yang terlalu dalam itu biasanya masa lalunya ada kenapa-kenapa tuh. Oke. Gitu. Berarti artinya dia harus tahu dulu dirinya Betul, gitu. betul, harus tahu dulu dirinya. Nah ini kalau berkaitannya sama dunia kedokteran yang bagian gua banget nih, bagian gua banget ya itu berarti lo harus tahu nih kapan waktunya endorfin lo keluar, serotonin lo keluar, kortisol lo keluar gitu-gitu dalam otak lo. Oke. Nah di momen-momen itu berarti kan kalau orang dia yang stres banget kan berarti kortisolnya lebih banyak daripada endorfinnya kan. Oke. Nah lo harus mencari cara gimana caranya supaya kortisolnya diredam, endorfinnya Gimana tuh? banyak banget, tiap orang beda-beda. Salah satu yang gampang dikerjain? Olahraga. Olahraga, oke. Olahraga dan berjemur di jam 10 pagi. Ya itu. 10 pagi harus jam 10 ya? Ada jurnalnya tuh. Oke. Ada jurnalnya. Ketika pada saat itu momennya endorfinnya tuh akan boost, kortisol akan rendah. Endorfin tuh hormon untuk Hormon yang happy bikin bahagia. dong? Bikin bahagia ya? Dan itu Oke. ketagihan kan. Makanya orang kalau udah rutin olahraga, makanya gue selalu ngasih tau gini, coba deh lo olahraga 20 hari aja. Kalau lo di 20 hari, setelah 20 hari lo mau berhenti mau enggak. Biasanya orang tetap lanjut tuh. Iya. Karena mereka udah ketagihan. Udah adiktif. Adiktif Iya. sama hormon Sama si endorfin yang tadi, tercipta iya. tadi. Atau yang kedua, lo cari hobi baru. Oke. Karena kita kan kalau kita dapat ilmu baru kan Iya. ketagihan kan. Excitementnya keluar ya. Keluar. Oke. Oh ini gue bisa nih begini. Udah. Itu hormonnya akhirnya keluar lagi. Hormonnya Oh keluar berarti lo juga hormonal dokter yang Ya, memang ngurusin gua hormonal itu ya? Biomedik gue tuh di hormonal, di endokrinologi dan metabolik. Itu keren banget tuh karena gue kemarin tuh pelajari tentang telling story ala Pixar. Ya. Itu dia ternyata triknya dia itu adalah ngebuat penonton itu hormonnya naik turun. Oh banget men. Lo tahu nggak si ini si film Pixarnya Inside Out? Inside Out. Itu dia pakai konsultan 2 orang. Dan konsultannya adalah? Itu dewa-dewa men. Alan Ackerman saatnya adalah Alan Ackerman. Itu orang yang memetakan emosi manusia. Canggih. Dan ternyata nggak cuma di film Inside Out doang. Hampir semua Pixar kan. Jadi dia researchnya memang bangsat sih. Iya. Gila sih. Ya. Artinya gila loh, hormonalnya emang penting banget karena manusia itu kan manusia itu tercipta kalau yang gue coba korek nih ya. Hormonal atau chemical dengan information gitu. Jadi apa yang kita pelajari gitu. Jadi informasi itu bisa ngeluarin hormon yang ada di kepala lo. Kayak nonton film tadi ya. Karena sama kayak film tadi. Jadi informasi begini. Kita balik ke konsep tabula rasa sih ya. Tabula rasa itu kan adalah apa yang lo lihat. Kita ini lahir itu seperti kertas kosong. Oke. Nggak ada nih kosong. Ditulis oleh pengalaman dan informasi yang kita dapat. Jadi semakin banyak informasi yang lo dapat, semakin banyak pengalaman yang lo dapat. Artinya bank data lo makin banyak. Lo jadi semakin lebih bijak, lebih bisa mengini. Tapi kalau lo informasi aja jadi sedikit, ya lo akan ngelihat dunia ini jadi kecil gitu. Nah, itu adalah konsep kerja otak tuh begitu, nggak jauh-jauh dari itu. Nah, hormon keluar masuk, endorfin masuk, terus serotonin keluar, melatonin keluar, kortisol keluar yang ada di otak ya khususnya. Itu tuh bisa berpengaruh itu lewat informasi yang keluar masuk. Jadi makanya hati-hati dengan informasi yang kita akses. Iya, informasi yang kita akses. Jadi harusnya tuh jadi semakin banyak. Jadi choice-nya tuh harus semakin banyak sehingga karena otak lu punya sistem hakim sendiri nih. Oh yang ngejudge ini informasinya ini bener nih salah, ini bener nih salah gitu. Ada amigdala juga yang bikin jadi emosi. Nah konten gua kan sebenarnya tentang itu kan, enggak jauh dari itu. Nah jadi sebenarnya itu yang pengen gua kasih tahu ke orang-orang. Jadi ketika lu sedih, ketika lu senang, ketika ngelihat orang kenapa lu bisa iba sama orang lain itu sebenarnya
kerja hormon di otak lu. Iya, iya. Dan itu bukan yang kalau gua rasa ya, itu bukan satu hal yang harus cuma dipelajarin di sekolah atau cuma di klinik. Iya. Tapi itu tiap hari terjadi sama kita loh, ya kan? Everyday. Tiap kali misalkan kita bangun pagi nih, kenapa gue sekarang nggak mau pegang HP? 15 menit gue benar-benar pinggirin HP. Karena whatever happens, it happens. Udah. Gue nggak mau lagi pas teta-tetanya gue, brainwave-nya, itu gue ngeliat sesuatu informasi misalkan yang nggak enak, misalkan atau apalagi baca sosial media ada berita-berita kecolongan lah apa segala macam, hormon gue akhirnya akan berubah menjadi negatif dong. Betul. Nah itu kan juga kita masih belum gitu terlalu dalam ya. Kalau kita udah ngomongin lebih dalam lagi, mungkin teman-teman NLP udah pada ngerti lah ya. Ketika gelombang theta adalah gelombang hypnotical yang kalau informasi langsung masuk ke subconscious kan. Itu kan kita semua udah tahu. Nah gimana caranya buat ngambil jadi theta, gimana caranya ngambil jadi beta, alpha pada saat ini kan informasinya nggak banyak yang tahu aja. Padahal kalau seandainya ini tahu nih, orang kan bisa jadi something semuanya. Jadi mutant. Jadi mutatis mutandis itu apa sih? Mutatis mutandis itu adalah lo tuh jangan berpikir seperti orang kebanyakan. Oke. Kadang-kadang lo tuh mesti belok dikit. Nah kalau di istilah hukum tuh, lo tuh boleh melanggar hukum asal dengan azas yang tepat. Misalkan azas duit. Bukan. Gak lo. Misalkan lo lagi bawa orang sakit. Iya. Lo di tengah ambulan. Oke. Boleh melanggar lampu merah. Kan harusnya lampu merah kan titip. Iya. Kan. Jadi, nah sedangkan di istilah biologi, mutatis mutandis itu adalah lo tuh berpindah dari jalur sebenarnya. Ya. Oh gitu. Oke. Ya. Jadi artinya mutandis orang-orang yang boleh berpikir sedikit berbeda daripada orang lain. Harus berpikir berbeda. Karena tadi kan konsepnya adalah informasi yang masuk itu akan menggambarkan lo yang. Kenapa namanya mutatis mutandis? Karena keren aja. Itu istilah yang banyak orang nggak tahu. Oh, iya. Itu istilah di banyak ini sih, di banyak profesi ya. Di hukum ada, di kedokteran ada, di biological ada. Okay. Itu istilahnya ada. Karena lo kan foundernya para mutant nih istilahnya. Jadi mutan dong. Karena kan kita pernah bahas tuh. Gue inget banget lu ngomong adalah lu lihat aja yang di X-Men itu, yang jadi pemimpinnya bukan yang ngeluarin api, bukan yang lentur-lentur, yang bisa nguasain otak orang lain. Karena once kita bisa kuasain otak, kita bisa kuasain semuanya gitu. Lo bisa nguasain semuanya. Ketika lo bisa nguasain otak, lo bisa bahkan bisa nguasain waktu kan. Bisa nguasain waktu maksudnya. Iya. Ini sebenarnya anjing kalau lo gak berhenti Bang. Ya. Lo tau Friedrich Nietzsche gak? Friedrich Nietzsche itu filsuf yang suka menyendiri. Ada kalimat dia yang gue suka banget. Dia bilang gini, gak ada yang namanya kebenaran absolut. Oke. Karena kebenaran itu adalah kesepakatan. Nah, mati gak lo? Ya. Oke. Gak, kebenaran itu kesepakatan. Ya. 1+1 kita sepakat bahwa itu 2. Baju gua ini kita sepakat warnanya hitam. Sepakat kita. Ya, kalau kita sepakat warna pink, ini akan jadi warna pink. Oke. Karena kita sepakat. Jadi gak ada kebenaran. Yang ada itu adalah, nah lo bayangin kalau gua bisa udah tua kita ya. 10 tahun lagi gak gini omongan kita loh. Sekarang lebih berbobot. Lebih wise ya. Oke. Nah, lo bayangin seandainya kita bisa mengontrol kesepakatan itu. Maka bayangkan kalau kita bisa mengontrol kesepakatan itu. Maka kebenaran milik kita. Gila. Bener gak sih? Contoh yang bisa kita lihat di layar TV atau di publik sekarang. Siapa yang bisa mengontrol kebenaran kita sekarang? Ya itu. Ya si pemilik itu. Karena gini, karena gue sempat pelajarin gitu. Bahwa apapun yang kita makan, kita minum, kita pakai ya. Maksudnya kayak elektronik, baju, makanan, segala macam itu. Semuanya itu ada yang ngatur. Bisa jadi. Dan akhirnya gue mengaminkan, karena ketika gue kemarin sempat berbincang sama orang-orang politik segala macam, ketika gue masuk ke kantor mereka, gue tuh ngerasa bahwa ini tuh dapurnya Indonesia. Ya. Karena disinilah semua deal-deal itu terjadi. Betul. Kita bisa makan Pizza Hut, bisa makan McDonald, bisa makan KFC, atau kita nggak bisa makan McDonald, nggak bisa makan Pizza Hut, nggak bisa makan KFC. Semuanya ada di situ. Ada yang ngatur, ada yang menentukan. Ya. Gitu. Khawatirnya mereka menentukannya sambil kita ketawa. Udah kita boikot aja. Khawatirnya. Karena itu bahaya banget kan. Karena dia bisa
bisa menyatukan si kebenaran tadi. Itu bahaya loh menurut gua. Kayak free will-nya disulap ya berarti ya. Bener. Itu bahaya. Kayak free will padahal bukan free will ya berarti. Bener. It's magician's choice. Magician's choice. Bener. Kita membuat seolah-olah ya, seakan-akan. Bener. Itu bahaya sih sebenarnya menurut gua. Itu ilmu pikiran yang kalau Oke, dalam skala yang lebih kecil kira-kira apa, karena gini, kita kan juga udah ya udah cukup makan asam garam dan coba ngetes dengan semua yang kita tahu ya. Kita tuh maksud gue ya orang-orang seperti kita yang mempelajari keajaiban lebih lagi, apalagi tentang pikiran gitu. Nah, tapi kalau untuk yang ya pekerja, staff atau bisnis UMKM yang dia harus berjibaku tiap hari dengan masalah-masalah segala macam, apa yang harus dikontrol terlebih dahulu dalam pola pikiran kita sebagai manusia sebenarnya? Pertama dia harus ngontrol pikiran dia kan. Pikiran dia dulu. Ya tapi kan masih bias banget dok. Maksudnya Betul. kan. Pertama itu mindset. Karena lo tuh mindset sesuatu yang persisten itu pasti jadi sesuatu kan. Sesuatu yang persisten pasti jadi Udah sesuatu. pasti itu di semua bidang. Mau dari agama kayak mau dari mana. Semua agama tuh ngajarin persisten kan. Itu kan tonggak dasarnya. Makanya lo berdoa tiap minggu ada hari-hari. Oke. Ada tiap Jumat, tiap 5 waktu sehari ada yang kayak gitu. Dan semua agama ada ya. Tapi kan semua agama tuh ada ritual itu. Ritual itu untuk dulu. membentuk suatu kebenaran tadi. Ya itu persistennya mindsetnya itu yang perlu dilakukan kan. Bahwa lu harus buka dapur setiap hari. Lu persisten itu kan bukan konsisten ya, beda. Konsisten itu kan lu lakuin hal yang sama. Persisten adalah lu ngakuin hal yang sama tapi meningkat setiap harinya. Persisten itu memang diajarkan dari awal hidup memang begitu. Itu kan kayak ini sih kayaknya bukan ilmu sains sih, tapi gue tuh percaya ya bahwa ada hal yang kadang-kadang tuh kayak ilmu alam gitu, ngerti gak lu? Gimana sih maksudnya ilmu alam? Ya kayak we cannot explain. Kalaupun terexplain itu kayak kulit doang gitu. Ya itu tadi salah satunya ada persisten. Sama kayak ilmu kalau lo memberi, lo udah bisa dapat lebih banyak. Explain that. Kalaupun ada, oke, kita bisa menjadi lebih happy, menjadi senang. Kulit doang. Itu enggak menjawab misterius itu gitu. Kenapa lo memberi terus tiba-tiba lo bisa dapat lebih banyak gitu. Itu kan like semua agama men. Itu enggak ada yang semua agama. Gue enggak ngomong agama tapi semua ajaran. Bahkan sampai yang enggak ada Tuhannya juga itu ngajarin hal sama kan. Gitu. Nah, sama salah satunya adalah ilmunya tuh ada, gue ada ngelis tuh beberapa ilmu yang unexplainable gitu. Salah satunya adalah si persisten tadi. Setiap orang yang ngelakuin hal yang persisten itu pasti berhasil. Tapi kan kayak gue misalkan gue Gemini ya, masuk zodiak pada baru efek kan. Enggak, maksud gue sesuatu yang kadang tuh bisa bosen kan kita. Kadang bisa bosen, kadang ngerasa kayak ada sesuatu yang lebih bagus dari yang gue kerjakan gitu. Jadi persistence-nya itu bisa belok-belok tuh. Apalagi kita ngerasa misalkan baru 1-2 bulan ngerjain tapi kayak gak ada hasil dan gue butuh duit nih sebenarnya. Jadi gak bisa nih gue persisten sama hal yang kira-kira gak menghasilkan duit itu gimana? Kalau gitu apa yang harus dilakukan? Kalau menurut gue that's part of persistent. Partnya itu. Persisten itu kan itu partnya. Bosen, terus lo jenuh, terus lo keluar, akhirnya kan mencari jalan lagi yang lain. Iya. Tapi tetap harus ke sana arahnya. Tetap harus ke sana, ujung-ujungnya. Nanti someday di tengah in the middle of the way, lo akan sadar bahwa ini kan jalan gua tadi gitu. Ya kayak lu lah ya. Iya kayak gua, kayak kita sih sebenarnya. Kayak kita ya. Juga. Karena gua tahu tujuan kita sama nih. Iya, 10 tahun lalu. Tapi caranya beda-beda. Caranya beda-beda. Akhirnya kan kita habis itu kemudian lu mencari jalan lagi. Ketika udah on the track lagi kita kayak ini kan sebenarnya jalan gua 10 tahun yang lalu gitu. Ya kayak gitu sebenarnya sih. Tapi di sedewasa ini aja. Gua mulai merasa kalau sebenarnya ya kita memang harus ngelakuin. Harus ngelaluin itu. Harus ngelakuin itu. Supaya terjadi hari ini. Benar. Jadi itu juga yang dilakukan sama teman-teman di UMKM kan, persisten, terus menerus, belajar lagi, upgrade lagi, belajar lagi, upgrade lagi. Ya ilmunya kan kesana. Tapi banyak yang tahu gak sih kalau lu tuh magician, Dok? Kayaknya sih di TikTok nggak banyak yang tahu sih. Gue belum mempublish. Tapi gini, kita kan ngobrol ya 10 tahun lalu ya. Bahwa, dan gue masukin ke buku gue loh. Bahwa dokter... Dokter itu adalah penyihir. Iya. Dokter is a wizard. Yes, gue setuju. Dan logo dokter itu adalah, dan gue tulis di buku gue itu karena gue ngobrol sama lu. Logonya adalah ular yang mengelilingi tongkat sihir.
Dan satu-satunya penyihir yang masih praktek sampai zaman ini. Iya. Masih menggunakan jubah seperti dulu. Iya. Itu adalah dokter. Dokter. Salah satunya tuh penyihir yang punya tongkat sulap tuh cuma dokter. Apa tongkat sulapnya? Jas putih. Jas putih. Karena dokter itu, percaya atau enggak? Lo percaya apa enggak dia? Dokter kalau dia pakai Snellnya, kalau sekarang udah skirt gantian. Udah ganti. Udah enggak ada lagi jas putih, jarang lah. Tapi kalau dokter pakai jas putih itu ilmunya beda, men. Gak tahu gue kenapa. Kayak lebih sakti dia. Gitu kayak punya tongkat sulap ya. Kayak udah channeling gitu ya. Kayak udah channeling wibawanya, cara berpikirnya langsung berubah. Langsung berubah. Tapi boleh ngingetin kita dikit gak? Kenapa akhirnya kita ngomongin, dan kenapa lu ngomong itu ya akhirnya? Artinya maksudnya kenapa kok akhirnya cuman dokter yang menjadi satu-satunya penyihir yang perform? Karena gua sadar kalau jalurnya ilmu medis ini, jalur sejarahnya ilmu medis ini itu berangkatnya memang dari Wizardium. Memang berangkat dari World of Wizard. Dari Wizardium. Berangkat dari situ. Awalnya kan dunia orang yang bisa ngobatin orang sakit, tabib. Itu kan kalau ketahuan kan bakal dibakar kan. Dari zamannya Viking dulu nih. Ya. Ini zaman kenabian belum ada nih. Zaman Viking jauh banget gitu. Nah itu kan eranya udah ke sana. Mereka akan datang ke hutan-hutan terus ngambil ngambil daun-daun tiba-tiba ada orang yang udah step-step gitu. Yang kan zaman dulu ini apa kita kan nggak tahu kan. Oh ini karena dikirim oleh apa gitu padahal diracun misalkan gitu kan. Nah sama si wizard itu kan dia cuman ambil kacak lo minumin cep sembuh. Itu kan dasarnya kan dari situ berangkatnya. Dan beberapa penyembuhan tuh masih ada placebonya kan? Masih ada. Sampai sekarang tuh masih ada gak sih dunia kedokteran? Masih. Placebonya masih dipakai gak sih? Masih banget. Itu ada ilmunya sendiri kok. Serius? Placebo tuh ada ilmunya sendiri. Placebo tuh malah diilmukan? Diilmukan, ada tekniknya. Ada tekniknya gimana caranya lu memang harus memberikan placebo. Banyak kok yang kayak gitu. Contoh misalkan kayak lu ketemu sama pasien yang gua kalau gak minum obat gak bisa sembuh. Udah mindsetnya udah begitu dia. Oh. Nah, gitu. Tapi gue ada satu nih cerita lucu nih. Jadi gue datang ke dokter, anak gue yang masih umur 2 tahunan, datang ke dokter, gue bilang, "Dok, ini sakit pilek parah, batuk, Dok." Dan gue coba nggak sembuh-sembuh, Dok, gitu. Nggak, kasihan anak gue gitu. Dokternya marahin gue, "Nggak bisa, Pak. Ini harus pakai cuman madu sama air hangat aja, kasih jangan kasih makan yang batuk-batuk lah segala macem gitu, jangan kasih obat." Ya tapi gimana, Dok? Biar berhenti dikit lah gitu kan. Dikasih sama dia akhirnya obatnya. Sampai rumah gue baca, gue gak tahu itu istilahnya apa kan, karena gue bukan dokter. Tapi ada tulisan placebonya bawahnya anjir. Gak, artinya bisa gak kayak gitu? Gue nanya nih. Mungkin aja. Karena dia ngerasa anak kecil katanya gak boleh kasih obat. Iya betul. Jadi sama dia dikasih ada. Betul. Dan di apotek itu bisa menghadirkan obat placebo. Karena itu part of strategy. Itu bagian dari strategi. Oke. Strategi pengobatan, kan pengobatan ada strateginya. Kalau self healing artinya maksudnya kayak orang kena kanker misalkan yang berat gitu. Itu apakah self healing itu dipakai sama dokter nggak sih masih sampai sekarang? Gak ada kurikulumnya. Tapi secara nggak sadar tuh dokter ngelakuin itu karena itu nggak ada jalan lain. Itu adalah way out kan. Karena goalsnya kan adalah mengobati seseorang. Kalau udah jalur A itu udah dilakukan, maka jalur B itu tetap harus dilakukan. Ya paling sederhananya adalah banyak-banyak berdoa ya Bu. Ya itu kan salah satu ya, one of kind ya. Walaupun nggak struktural, walaupun ada beberapa dokter yang memang mempelajari tentang self healing, dia tetap ngasih tahu itu ke dokternya. Oke, jadi pertanyaan gue adalah benar atau salah gitu. Ketika gue mikir bahwa every healing is a self healing, karena gini. Obat yang gue minum itu sebenarnya bukan kayak misalnya obat pusing gitu. Itu bukan nyerang pusingnya, tapi nyerang titik yang lain untuk meredakan notifikasinya agar kemudian gue bisa healing diri gue sendiri supaya nggak pusing. Memang. Bener kayak gitu atau enggak? Memang begitu. Semua obat? Gak semua penyakit tapi sebagian besar ya. Contoh kalau udah masuk ke ranah bedah udah enggak dong. Ranah bedah kan memang mesti dibantu. Tindakannya dong. Ya. Itu pun dibantu kayak misalkan kulit bedah itu kan misalkan kayak kulit lu tuh harus diikat nih. Iya. Kenapa kulit lu mesti disatuin supaya
dia nyatu sendiri. Nyatu nah sendiri. itu kan tetap aja self healing kan. Self healing lagi, Iya, Wolverine self-healing itu kan dalam Ya, tarafnya kecil gitu kan. Ya benar. Wolverine tapi lama gitu. Wolverine tapi lama. Iya. Deadpool tapi lama deh. Tapi kalau misalkan lu nggak bilang semua, itu ya tadi apa bedah tadi segala macam. Ya, Tapi ada ya. nggak obat yang akhirnya beneran nyasar ke penyakitnya gitu, membunuh si penyakitnya gitu? Jarang sebenarnya. Karena memang semua obat itu udah kayak strategikal aja. Contoh misalkan kayak obat misalkan kayak apa ya? Ya kayak misalkan demam. Ya penyebab demam itu karena prostaglandinnya banyak dalam tubuh. Nah, prostaglandin itu mesti ditekan sama si obatnya. Karena ini adalah sumbernya. Tapi kan dia tidak menghilangkan si prostaglandin yang ada yang udah zat-zat yang udah keluar di badannya gitu. Nah, jadi ditekan lama-kelamaan dia akan sembuh sendiri gitu. Banyak ya? Ya banyak. Banyak sih sebenarnya dunia kedokteran itu luas dan itu tadi dokter itu kenapa dokter A sama dokter B itu bisa beda? Karena sistem strategikalnya beda. Karena strateginya beda, seni mengobatinya juga beda. Penyampaiannya beda, pemahaman konteksnya beda. Oke. Padahal ilmunya sama, ngerti kan? Iya. Tapi point of view-nya bisa beda. Terus apa yang membedakan dokter-dokter di rumah sakit dengan dokter-dokter dukun? Dokter di rumah sakit itu punya bank penyakitnya yang lebih banyak. Karena kan memang dicari, Pak. Maksudnya? Iya dong. Kanker aja jenisnya ada 4. Oke. Dipelajari gitu, dicari, oke. Sakit lambung, mah. Ya kita bilang ini sama sakit mah. Padahal ada gastritis, ada ulcus pepticum, ada banyak banget itu. Itu dikelompok-kelompokin ya. Bener dari lambung doang tuh penyakit dan penyebabnya banyak. Kalau dia kecoel doang beda, kalau dia pintu lambungnya bolong beda, gejalanya sama. Sedangkan kalau dukun tradisional, dokter tradisional, mungkin karena assessment-nya tidak seperti dokter yang di rumah sakit, itu mungkin dia tidak seperti itu ya, maksudnya tidak detail seperti itu. Kalau menurut gua ya. Walaupun sebenarnya dalam kedokteran tuh ada istilah namanya fitofarmaka. Fitofarmaka namanya. Fitofarmaka itu adalah pengobatan-pengobatan yang memang dilakukan oleh kayak menggunakan obat, menggunakan tumbuhan, menggunakan daun-daunan, tangkai dan lain sebagainya itu ada dipelajarin. Kayak herbal gitu. Kayak herbal. Nah, cuman karena kita udah jatuhnya ke ilmu pengetahuan, jadi semua itu harus berbasis sama penelitian. Kenapa? Evidence based. Kenapa? Ya, emang begitu, karena supaya bisa pertanggungjawabkan. Yes. Oke. Nah, kalau nggak ada, kan bedanya profesi sama non profesi itu. Nah, sedangkan teman-teman kita yang mengobati secara tradisional itu nggak punya itunya. Sedang kita misalkan gini, gue mau ngasih lo madu. Apa penelitiannya orang diabetes dikasih madu? Nah itu kan mesti ada evidence base-nya. Jadi gue bisa mempertanggungjawabkan apakah orang diabetes boleh gue kasih madu atau enggak. Misalnya kayak gitu, something like that lah. Tapi kalau dulu mungkin dokter-dokter penyihir zaman dulu itu udahlah percaya sama gue pengalaman nih sembuh semua ini gue kasih madu. Abis itu kan kemudian mereka membuat satu kolegium sendiri kan. Misalkan Persatuan Dukun Indonesia misalkan deh, gue nggak tahu nih. Ya kan, ini akhirnya walaupun sekarang udah ada kan, Paranormal Indonesia udah ada. Terus mereka bikin pengetahuan sendiri, lalu mereka sepakat lagi mereka dengan sistemnya harus begini ya, itu namanya evidence based. Artinya diatur, diregulasi. Kemudian masuk ilmu-ilmu yang lain kayak kimia, kayak ini, kayak itu dan sebagainya. Udah mulai masuk, akhirnya jadilah profesi kedokteran sekarang. Jadi artinya nggak apa-apa ke dukun tradisional kalau emang nggak ada dukun dokter. Ya, mungkin sih nggak tahu ya, karena mesti dilihat. Balik lagi nih, belum ada yang mengkredibilitaskan itu dukun atau semua orang bisa jadi dukun kalau gitu ya, gitu. Ngerti kan? Karena nggak ada base-nya tadi. Karena nggak ada kredibilitasnya, nggak ada kompetensinya. Sedangkan kedokteran kan memang udah diatur sepakat satu dunia bahwa kompetensi kedokteran adalah ini. Gitu. Soalnya gini kan kasihan gitu kayak daerah-daerah yang belum ada dokternya ya kalau banyak dokter magang sekarang kan banyak, apalagi kemarin ada cerita dokter ujiannya pakai online terus pakai AI gitu, ChatGPT jawabnya. Iya lagi. Iya kan? Iya. Maksud gue kan kalau masalah apa namanya ya gitu, maksudnya kalau di daerah-daerah kan banyak dokter yang akhirnya
dia bukan yang dari lembaga, bukan kuliah segala macam, Ya, ya. tapi dia bisa dibantu nyembuhin, minimal diakui oleh rakyat setempat lah gitu. Ya kalau memang konteksnya kayak gitu, kondisinya kayak gitu ya mau gimana? Ya memang nggak apa-apa. Artinya berarti maksud gue gini, kalau dulu kita lagi naif-naifnya 1 dekade yang lalu gitu. Artinya bahwa semua itu harus dokter lah, lu goblok banget ada dokter ngapain gak ke dokter. Ternyata kasihan juga ada beberapa orang yang dia gak bisa ke dokter. Ya, gak ada aksesnya, gak ada duitnya. Ya. Ya kalau emang kondisinya kayak gitu ya, kan poinnya kan adalah lu sembuh gitu. Oke. Yang salah itu adalah ketika ada dukun dan ada dokter yang bersebelahan nih rumahnya. Terus kemudian lu Lebih dukun. Tapi lebih sembuh dukun soalnya mau gimana. Bisa jadi. Cuman dan sebenarnya kalau gua pribadi ya, gua pribadi lo milih dukun, ya nggak apa-apa, lu pakai dukun aja. It's okay, karena goals gua adalah lu sembuh. Yang bikin gua kesel adalah lo udah berobat ke dukun, ternyata makin parah. Berobatnya ke gue. Habis itu ngerti gak? Gue yang nyebokin. Iya, gue yang nyebokin. Jadi itu banyak banget ya. Kejadian itu banyak banget. Waktu gua dulu PT itu banyak banget kejadian. Lo tahu ada orang yang ininya tuh jadi udah rheumatoid arthritis, tapi itu sendinya tuh udah habis, men. Okay. Udah. Terus gua bilang, "Bu, berhenti minum jamunya." Nggak bisa, jadi udah kayak selfnya dia lah. Gua setiap hari udah kayak ritualnya dia. Setiap hari gua harus minum jamu. Kalau nggak minum jamu gua nggak enak badannya. Ya udah, akhirnya dia minum terus nih. Ini udah mulai keropos. 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian ternyata dicek lagi. Ini kemudian ternyata gagal ginjal. Hah? Gagal ginjal. Ginjalnya udah nggak bisa mencerna lagi. Karena aku nggak tahu jamu apa yang diminum ya, tapi itu separah itu. Dan ya itu akhirnya yang datang ke gua dan akhirnya ngadunya ke gua gitu. Yang kayak gitu-gitu kan, karena kan nggak ada evidence base-nya. Kalau antibiotik ini lo minum sampai habis ya. Habis itu stop. Jangan minum lagi, jangan lo minum terus. Habis itu ada sesuai anjuran dokternya ya. Nah, karena kan kita udah baca evidence base-nya gitu. Nah, sedangkan ya, dukun-dukun yang kesana ya ini apa gitu. Yang nggak ada batas bawahnya, nggak ada gitu. Dan kan banyak kan, seperti misalkan di kepercayaannya dokter juga gitu kan, banyak orang yang gue tahu ya di sekitar gue itu ada yang percaya bahwa tidak boleh menggunakan obat-obat kimiawi gitu. Harus self healing atau misalnya kalau panas dikompres aja, kalau batuk cuma minum madu atau apa, atau bahkan herbal aja mending segala macem. Dan itu bisa works berarti dong, nggak harus obat dong. Betul, bisa works. Jadi beberapa penyakit itu bisa works. Gua meyakinkan itu karena tubuh kita itu punya metode self sendiri yang paling oke. Kayak misalkan tubuh kita mengadaptasi rasa sakit aja itu bisa beda-beda. Mungkin lo ketusuk jarum, sekarang sakit. Tapi kalau tiap hari itu taraf nyerinya tuh bisa naik. Bisa bertambah. Lama-lama kayak limbat loh. Oh, bukan malah kebal ya? Bukan malah kebal. Cuman kayak taraf nahan sakitnya tuh bisa lebih tinggi daripada orang yang jarang kena gitu. Kayak gitu-gitu kan. Karena tubuh kita tuh punya adaptasi sana. Memang keren sih badan kita nih. Jadi kalau misalkan ditanya ada orang yang kasih air putih doang bisa sembuh, ya gue setuju aja. Karena memang pengobatan itu berangkat dari dalam diri lo, bukan dari luar. Jadi beberapa bulan lalu gue podcast bareng Pesulap Merah di sini. Waduh, Marcel. Dan akhirnya ada satu konten yang ramai banget, itu tuh adalah perbedaan antara nipu dan bohong. Sesuai KBBI, bohong itu adalah sesuatu yang kebohongan yang tidak merugikan orang lain. Sedangkan menipu adalah kebohongan yang merugikan orang lain. Ya. Dan dia akhirnya ngomong langsung statement bahwa dukun itu nipu, sedangkan entertain itu bohong gitu. Menurut lu gimana? Gue setuju, ya mau gak mau lah. Seni itu harus bohong. Seni itu bohong tekniknya, tapi isinya harus jujur. Jadi gue selalu mengajarkan orang tuh bahwa seni itu adalah kejujuran yang dibalut oleh kebohongan. Tujuannya bohong supaya lebih gampang dinyampein ke orang lain. Gue kasih contoh, seni lukis. Kan nggak seperti itu yang digambar, bener dong. Iya ada teknisnya, ada manipulasinya dikit, ada bohongnya. Supaya lebih dramatis. Supaya lebih dramatis. Kan Deadpool nggak beneran, si Ryan Reynolds kan nggak beneran rusak mukanya kayak gitu. Kan harus ada bohongnya supaya nyampe. Tapi cerita dari si Deadpool itu ada sistem kejujurannya di dalamnya, ada resah pada problematika hidup di dalamnya.
Oke. Cuman disampaikan dengan cara bohong. Apalagi lukis kayak tadi juga sama kan. Kan bentuk pemandangannya nggak begitu banget juga. Kalau lo datang ke sana kayaknya nggak sebagus yang ada di lukisan kan gitu. Tapi dibuat kayak lukisan supaya dramatis. Fotografi juga begitu kan. Oke, tar. Itu kan kalau entertain. Ya. Di bagian dukun ya, setuju apa nggak? Kalau di bagian dukun karena dia merugikan orang lain maka kalau merugikan orang lain. Lain. Kalau misalkan enggak kayak seperti kita bahas tadi. Kalau memang enggak sih menurut gua sih aman-aman aja. Oke, berarti enggak semua bisa digeneralisir dukun itu nipu dong. Betul. Kalau selagi dia merugikan orang lain, konteksnya adalah merugikan orang lain ya. Karena gini deh, apapun itu, gak usah jadi dukun lah. Apapun itu. Tapi dia merugikan orang lain is wrong man. Nipu. Tapi apapun itu, kalau dia bisa mengencourage orang lain menjadi lebih bagus, menjadi lebih baik, menjadi lebih hebat, menjadi lebih nyaman hidupnya, tenang, relax. Kenapa mesti lo berantas gitu loh maksudnya. Kalau dia oke ya oke aja gitu. Ya, luar biasa. Karena Cuma kan kalau ada orang yang bilang bahwa lo tuh harus tidur sama saya baru lo dapat itu kan. Tapi kan gak cuma dukun ya, kayak dokter ada deh. Makanya dokter harus ada peraturannya, bener. Harus ada asistennya di ruangan. Setuju. Kan, macam kan. Dokter juga begitu. Dokter misalkan ilmu kedokteran kan bagus untuk mengobatin orang lain. Dokter kan. cabul anjing. Bukan ya, cuma dukun cabul. Ya. Tapi kalau dia menggunakan dokternya untuk merugikan orang lain. Contoh misalkan ini ada obat yang harganya cuma 19.000. Terus dia jual 65 juta. Karena ini obat gimana dia akhirnya berkelit lah dengan bahasa dia. Salah juga. Merugikan orang lain. Benar. Ini karena dokter yang ngomong nih, gue mau nanya. Jadi boleh nggak dukun itu ngomong oknum dukun gitu? Kayak dokter misalnya bilangnya oknum dokter gitu yang merugikan. Boleh aja sih. Gue sih tidak gitu anti ya sama teman-teman paranormal karena gue sempat diundang sama komunitas paranormal Indonesia gitu. Dan menurut gue mereka bagus ya. Bagus karena mereka research terus mereka ilmu mereka itu adalah ilmu turun-menurun. Which is mereka beranggapan bahwa penyakit itu kan ya gini-gini aja gitu. Demam, pilek, batuk ya mungkin ya, kan karena COVID memang nambah cuman COVID kan juga ada karena parentsnya kan itu. Benar karena ada parentsnya. Jadi mereka tuh ilmunya turun-menurun dan itu ilmu turun-menurun dari kakek buyut mereka yang kalau sakit gigi kasih ini, kalau ini kasih ini. Dan menurut gua sih oke-oke aja. Tergantung gimana caranya pemilihan si masyarakatnya kan gitu. Karena gini, tahun 2014 itu sakit hati gua. Masyarakat mengatakan magician itu palsu, dukun itu asli. Makanya gue bongkar semua 2014 kan. Tapi gue stop setelah itu dan gue bilang sama si Marcel, gue stop Sel. Kenapa? Karena gak laku bang kata dia. Bukan itu Jir. Bukan karena gue gak banyak yang nonton. Waktu itu di Facebook luar biasa, before TikTok, before Instagram gitu loh. Cuman gue bilang gini, soalnya gue akhirnya bertanya what next gitu. Setelah orang tahu akhirnya keajaiban itu tidak seperti sains yang tidak bisa diukur, tidak bisa diulang dan sebagainya, gak bisa diduplikasi segala macam. Terus what next? Orang harus percaya apa sama dirinya sendiri? Ya, setuju. Kan itu. Jadi gue akhirnya maka dari itu sekarang udah 1 dekade Modwis juga. Gue pengen ngasih tahu bahwa iya ya Modwis itu 1 dekade. Modwis itu bikinnya ada gue loh di Bali loh. Ada lu Pak. Iya. Karena gini. Menurut gua nih orang yang bilang bahwa sulap itu nipu tuh tolol sih menurut gua. Karena karena berarti lu nggak tahu seni itu apa menurut gua. Karena seni itu adalah kayak gue bilang tadi kejujuran yang dibungkus oleh kebohongan. And always like that. Lagu juga begitu. Lu terus stand up komedi juga begitu kan. Jokes nggak ada yang bener ya. Tapi isi jokesnya itu jujur resah gua karena keresahan gua. Tapi jokesnya kan bercanda. Walaupun karena dia bilang ini for real, ini nyata. Tapi ada yang didramatisir lah. Ada dramatisir tujuannya supaya orang bisa menikmati. Karena kan kalau jujur-jujur banget lo gua nggak tertarik buat nonton film itu. Sama kayak sulap kan. Sulap adalah the art of manipulation. Tapi kan jujur, kenapa kita bisa menciptakan metode ini? Karena kita punya keresahan. Karena kita punya kejujuran dalamnya, bener gak sih? Kenapa gua pengen nyampein ini? Orang bisa hilang. Kenapa Copperfield bisa ngilangin Liberty misalkan? Itu kan karena dia punya keresahan bahwa ini adalah monumen. Aku udah ceritain tentang masa kecil dia ceritain tentang, itu kan kejujuran apa yang diceritakan. Tapi sistem itunya hilang adalah manipulasi. That's art, itu seni. Nggak bisa lo apa-apain. Jadi kalau lo bilang itu beneran, sama kayak lo bilang Deadpool
Beneran ada anjir. Tapi magic itu beda loh dengan stand up comedy, musician sama aktor aktris kan. Iya. Karena straight to the head kan. Ya, kita langsung ke belief system kan. Langsung ke belief system, sakral banget. Kalau mungkin kalau TV pakai CGI segala macam untuk make believe, kita in their face loh. In their face iya. Langsung straight to the head. Psikologi itu langsung ke belief system. Makanya kalau kita lihat kita kadang-kadang kalau main sulap terus tiba-tiba orang lihat kita kayak, kok lu bisa sih gitu. Kok lu bisa, dan pandangan orang ke kita tuh jadi berbeda. Iya. Karena belief systemnya udah kena. Jadi real gitu ya. Jadi ini beneran nih. Jangan cepet gue dong. Saya kayak gitu. Dan gue senangnya itu adalah setelah gue membuka Modwis ke publik gitu. Dan gue speech sedikit yang gak ditonton sama banyak orang itu sebenarnya tentang Modern Wizard. Gue senangnya itu adalah banyak magician akhirnya jadi Modern Wizard tuh sekarang. Ya. Contoh misalkan di luar ada Kate Berry. Kate Berry itu udah mulai ngomongin tentang cara kerja otak manusia, cara lu untuk lebih luar biasa lah di hidup segala macam. Dan beberapa tahun lalu, sekitar 2 tahun lalu, David Copperfield pun sedang membuat satu illusion baru, konsep ilusi untuk orang-orang layman, untuk meningkatkan performance mereka. Wow. Di interview oleh Google, ada videonya. Wow. Dia lagi bikin. Yang paling dekat adalah Master Deddy Corbuzier. Ya. Master Deddy Corbuzier memainkan sulapnya secara real di kehidupan nyata sekarang. Ya. Dan kita lagi ngelihat pertunjukannya dia dengan luar biasa. Yes. Nah ini orang yang gua banyak tahu tentang Deddy Corbuzier. Tapi kalau gua ngomong gini kayak gak bakal marah sih. Karena Deddy Corbuzier itu core berpikirnya itu magicians. Core berpikir. Oke. Karena sebenarnya kan yang dipentingin itu kan adalah cara berpikir menjadi wizard kan. Cara lu mewizardkan diri lo kan sebenarnya. Modern wizard. Itu cara berpikir, apapun yang lo lihat, apapun yang dia lakukan saat ini, itu sebenarnya cara berpikirnya pesulap banget. Paling at the least adalah cara mikir bahwa nothing is impossible, right? Nothing is impossible. Persistence. Pesulap enggak ada yang enggak persisten. Kalau dia enggak persisten, gagal dari panggung beneran dah. Tapi kan Master Deddy lakuin, kita ngelihat dia dari YouTube-nya ya, seadanya sekarang jadi the biggest kan gitu. Is power of persistence every day man. Enggak berhenti, enggak putus. Ya itu yang gua tangkap ya. Oke, 2013-2012 gue pernah bilang bahwa magician itu harus perform. Harus perform di panggung. Yes. Tapi teman baik kita Handi Altan mengatakan bahwa ini sudah dibahas di Amerika, di Magic Circle kalau nggak salah, bahwa magician itu tidak hanya yang perform di panggung, tapi semuanya, termasuk builder, maker segala macam ya, konsultan segala macam. Nah, tapi pada saat gue 2014 buat Modern Wizard, gue mengatakan bahwa not even magic show atau magician aja. Yeah. Bahkan magic itu bisa digunakan di semua lini di kehidupan manusia. Dan gak harus yang bisa belajar sulap. Ya bener kan? Dan lu setuju gak itu? Oh setuju banget. Dan gak harus orang yang bisa belajar sulap. Siapa misalkan lo yang nonton ini misalkan, dan lo gak tahu sulap sama sekali, tapi lo bisa membuat miracle di kehidupan lo. Mungkin dengan cara-cara core-nya yang dipelajarin oleh pesulap. Kayak yang gue bilang tadi, persisten. Pesulap tuh harus persisten. Kalau gak persisten gak mungkin dia gak bisa. Okay. Gak mungkin bisa dia ngilangin koin, gak mungkin bisa. Latihan aja. Itu mesti sambil nonton. Terus-terusan. Mesti nonton. Bener. Bener kan? Bener kan? Misalkan kayak lalu kemudian cara berpikir pesulap itu harus bisa ngelihat penonton. Itu kan core-nya magician. Sama kan, dalam hidup kita juga harus bisa melihat orang lain yang klien kayak atau atau orang yang bakal kita jual nanti produk-produk kita atau dan lain sebagainya. Kemudian pesulap itu harus terus upgrade. Ya sama, kita memang terus upgrade. Jadi sebenarnya apa yang lo nggak perlu jadi magician sebenarnya, nggak perlu bisa ngilangin koin, tapi lo bisa ngebuat lebih keren dari itu. Jadi menurut lo Master Deddy sekarang itu dia pakai baju TNI itu lagi color changing gitu. Iya, skin. atau lagi nunjukin bahwa dia mampu menghipnotis Prabowo atau kostum baru. Ya bisa jadi itu mungkin part of part of show ya. Yang kita kasih nggak tahu. Jadi banyak ya. Banyak. Makanya gue sih nggak setuju kalau dibilang manipulatif, tapi caranya adalah untuk creating miracle. Karena poinnya adalah
being a wizard adalah untuk memberikan hope kan. Itu kan, That's the thing. ya itu kan goalsnya kita yang ada di panggung, memberikan harapan. Jadi apapun skin kita, apapun kita jadinya, goalsnya adalah untuk ngasih hope ke orang lain. Ya gitu, menurut gue ya. Ada yang bahas hope juga waktu itu di sini. Iya, gue tahu lagi. Ini apa energinya masih masuk ya? Iya. Tapi karena satu ilmu kan, jadi mau nggak mau ngomongannya sama. Gue pengen agak panjangin dikit nih, nggak apa-apa, buat kita potong-potong nanti. Karena memang nggak bisa sebentar ngomong sama gue. Kita harus profesional dong. Gue tadi cara ngomongnya beda kan, kayak gue biasa ya kan. Karena kita harus profesional dong, supaya gampang ini dipotong-potong sama editor di sini. Iya, nanti. editor. Motong ya. Jangan capek lu. Gue pengen panjangin dikit itu ke sini. Artinya adalah dunia sulap di Indonesia. Mumpung ada lu, kita ngobrolnya biar depan kamera sekalian. Bahwa ada keinginan kita untuk supaya dunia sulap Indonesia ini kan kita kan entertainer yang entertainment lah ya. Tadi bahasanya yang entertainment gitu. Bukan iri ya, kita melihat atau kita memandang point of view kita mengarah kepada stand up comedian community gitu kan. Dan kenapa disulap di Magic kok nggak bisa? Ini untuk teman-teman magician kita nih. Gue bisa jawab kenapa? nih. Pertama, nggak ada. Jadi stand up comedy itu belajarnya karena teman-teman stand up comedy itu langsung struktural ya, langsung bikin komunitas langsung dirangkul dan lain sebagainya gitu. Dan teman-teman di stand up comedy itu udah tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang pure. Jadi gini, core seninya itu udah kepegang ya. Sedangkan sulap itu pesulap kita itu baru seangkatan kita doang yang pegang. Gitu. Sedangkan ke angkatan di bawah kita itu tuh udah gak megang. Contoh kayak misalkan gue bilang tadi bahwa seni itu adalah kejujuran yang dibalut dengan kebohongan. Yang ditunjukkan oleh pesulap-pesulap di era sekarang itu adalah kebohongannya. Kejujurannya nggak ada. Padahal kejujuran itu yang membedakan antara Reza dan Frenos. Bener kan? Ya story-nya, ya, exactly. Feeling yang dikeluarkan. Sedangkan metode cara ngilangin koin, retention, double lift dan lain sebagainya itu kan metode. Nah metode untuk telling the story tadi. Yes, exactly. Nah the story-nya itu tuh yang kita tumpul. Sedangkan di stand up kebalik. Jadinya stand up itu bisa diterima oleh banyak orang. Sulap tuh susah diterima banyak orang karena show off gua. Padahal kan yang membedakan antara Reza, gua, Demian Aditya, Deseker Diana, terus Deddy Corbuzier bahkan itu adalah story-nya. Itu yang membangun karakter masing-masing orang. Itu yang pengen lihat gitu. Nah itu yang gak ada di Indonesia dan gak ada yang menjelaskan itu ke pesulapnya. Gue taunya cuma dateng bawa kartu gue berubah selesai. Kenapa kartu lu harus berubah? Walaupun menurut Boris Ramadhani teman kita juga gitu gak perlu. Tapi menurut gue itu perlu banget karena kejujurannya gak ada. Jujurnya nggak ada. Karena kan kalau contoh nih misalkan, contoh ada satu teknik ya mungkin teman-teman pesulap yang paling ngerti ini tentang master prediction contoh. Reza juga mainin bener kan? Tapi lu mainin sama gua mainin pasti harusnya beda. Harusnya beda. Kita. Harusnya beda karena mungkin lu ngomongin dari point of view apa, gua ngomongin dari point of view apa. Gitu. Padahal metodenya kan sama. Metodenya kan sama. Nah, jadi metode itu sebenarnya nggak gitu penting. Sama kayak film lah. Film itu pasti ada grading, pasti ada CGI, pasti ada cut and edit, pasti ada manipulasi sound. Itu udah pasti. Semua film tuh pasti ada metode itu. Tapi ceritanya kan beda. Film A sama film B itu beda. Bahkan kalau sama, hina banget rasanya kalau ada dua film sama nih. Oh kalau ngikutin ini. Sama kayak stand up comedy, udah berani ada di taraf itu aja. Kok jokes yang ini dipakai? Kok ini kan jokesnya si beat gua komiknya gitu. Itu kan beatnya dia, itu beatnya dia kenapa lu pakai? Itu udah hina banget tuh di kalangan stand up comedy. Nah sulap enggak. Sulap itu kalau ada satu pesulap main, oke di sini saya punya kartu ya. Dan biasanya kan pesulap itu, itu kan template ya. Besoknya pesulap lain tuh akan ngelihat hal yang sama dengan itu. Dan dia akan tiru lagi itu. Dan coba, dan menurut pesulap itu adalah hal yang wajar. Gak ada jujurnya di sini. Jadi orang ngeliatnya kalau ya udah nih show off aja gitu. Tapi kalau seandainya banyak pesulap yang udah lebih jujur ya terhadap seninya, kayaknya tuh sulap akan jadi lebih gede dan tinggal di komunitasnya aja. Menurut gue tuh nggak ada yang mengedukasi ke sana sih. Jadi banyakan cuman kayak band Magic aja gitu ya. Iya, cuman campaign gua bisa, lu nggak bisa.
gitu. Iya. Padahal, Dia nyanyiin, gini, dia bukan band magic even, pengamen magic berarti. Iya. Karena kayak pengamen dia suaranya pun nggak dirubah, persis sama seperti yang dia dengar di YouTube misalkan Iya, segala macam. iya. Sedangkan kalau band yang misalkan diundang di acara pernikahan segala macam, dia paling nggak ada yang dirubah-rubah. Ada yang dirubah-rubah. Walaupun lagunya sama misalkan. Ada diri dia yang masuk ke dalam mainannya. Iya. Bener gak sih? Kayak belum gue bilang tadi lah, mungkin keresahan lu selama ini mungkin kayak lo pengen mengencourage orang lain, lo pengen ngasih tahu ke orang lain kalau kehebatan itu ada dalam diri lo. Point of view lo itu, point of view gue mungkin beda. Point of view-nya Boris mungkin beda, point of view-nya Riana beda, Demian beda. Nah itu berangkat dari point of view itu yang bikin sulap itu menarik menurut gua. Nah sedangkan metodenya ya udahlah ya sama, men, gila. Yeah. Dan Modern Wizard, Modwis, dan Awesome Indonesia itu salah satu dari show gua, Pak. Ini gua suka nih. Jadi mohon maaf kalau misalkan emang berbeda. It's a honor gua sama yang lain-lain. Gue senang banget. Karena gini loh, gue kalau boleh dengar keresahan gue ya adalah magician itu kan emang terbiasa dari atas kita karena senior ya. Kita saling, dan gue punya banyak literasi buku yang mengatakan magician zaman dulu pun di Amerika, di Eropa segala macam kita saling bantai-bantaian. Karena yang kita jaga is a secret gitu kan. Something like benar-benar kalau stand up comedian kan nggak ada yang ngejaga secretnya sama sekali. Kalau kita jaga kan gitu. Once orang lain tahu, maka dia bisa ngeduplikat ngopi mainan dan sebagainya kan. Dan itu bahaya kan karena value-nya di sana gitu loh. Akhirnya main bantai-bantaian dan gue nggak pengen sebenarnya kita sekarang di dunia magic tuh bantai-bantaian. Yang gue lihat itu sebenarnya adalah yang omongan-omongan kayak gini dok. Jadi di mana kita mengencourage magician performance event especially untuk creating something different gitu. Setuju. Dan itu ide gue adalah coba dibuat kemasannya, dicoba dibuat deliverynya. Copperfield kurang keren apa men? Maksudnya gue yakin kayak hampir semua pesulap itu tahu apa yang Copperfield lakukan ya. Walaupun kita gak boleh bahas kan namanya juga Copperfield kan. Jangan bahas Copperfield lah. Tuhan lu beda ya? Tuhan gue Copperfield. Gue juga masih. Kan gue mention juga ya. Oh Trihita inilah apa 3. Ada Tuhan ini ada Tuhan Nabinya ini. beda. Nah dari situ kalau gue ngerasa kita kan gak boleh bahas Copperfield. Tapi kan cara dia nyampein tuh itu yang bikin. Nah menurut gue lagi nih, kalau lo menonton pesulap kalau dia jujur, yang dibawa pulang tuh bukan metode lo, yang dibawa pulang tuh adalah kejujuran lo. Ceritanya, feelingnya. Ya cerita itu kan nggak cuma apa yang diverbalin ya, tapi konsep, experience, mimik muka, koreografi itu kan part of script ya sebenarnya. Nah itu yang sebenarnya harus dikulik oleh pesulap dengan porsi lebih banyak. Kebetulannya gua itu ada di balik banyak pesulap hebat di Indonesia lah yang lu tahu, lu kenal pesulap. Gua ada di balik Deddy Corbuzier, gua ada di baliknya Riana sekarang masih aktif, Demian Aditya kemarin ikut ngedesain rutinnya. Part yang paling panjang, yang paling susah, yang paling rumit adalah part of presentasinya, bukan metode. Ya metode kita bikin begini, ini begini. Apa rutinnya? Itu part yang paling banyak diperdebatkan. Dari deliveringnya. Iya deliveringnya, karena begitu deliveringnya berubah, metodenya berubah lagi. Ini benar berubah lagi. Nah itu part yang paling panjang, yang paling susah itu adalah itu. Nah jujur sebenarnya, gue pengen membuka mata pesulap-pesulap yang baru. Kalau part ini tuh yang paling susah, justru part ini yang mesti lebih banyak lo kulik. Karena part kayak gini yang bukunya paling gak laku. Bener gak sih? Iya. Benar. How to acting, how to ini maksimum entertainment. Dan gue dulu kalau di komunitas di MWS, gue tuh kan kita buka di Magic Shop, kita buka lecture gitu. Orang jadi datang kita bayar gitu kan. Untuk diajarin sama magician. Yang paling laku si Karl loh. Karena ada karena di satu magician ini dia ngajarin teknik terus gitu. Sedangkan kalau gua gak ngajarin teknik. Ada satu murid gua Thomas Isman, orang Prancis. Thomas. Tahu kan lu? Ingat nggak? Ya kan? Ada di Bali sekarang lagi. Dia lagi pindah lagi ke Bali. Pindah ke Bali lagi. Agustus tapi balik ke Prancis. Gokil. Nah dia itu gue ajarin pertama itu bukan teknik. Gue ajarin adalah mindset magician dulu. Memang. Cara pembawaan, cara deliveringnya segala macem. Gue ajarin cuman paling matrix, paling ini. Baru nanti lu bisa apapun yang lu butuhkan untuk efeknya, baru lu pelajarin. That's the wizard.
Sing kan. Iya, jadi jangan terus-terusan lu belajar efeknya banyak, tapi how to delivernya sama persis kayak di lecture lu gitu kan. Iya. Benar. Dan itu lu setuju kan sekarang? Setuju banget. Lu gak cuma ngomong karena di Awesome Indonesia podcast ini kan? Enggak, Terus sampai belakang lu pulang habis itu tahu gak lu di podcastnya Reza? Gua yayain aja tuh si Reza. Kagak anjir. Dokter juga begitu kan. Dokter itu pelajaran anamnesa, itu mengulik pasien. Itu tuh panjang men. Itu 3 SKS. Itu tuh paling susah karena itu adalah part yang paling susah dari semuanya. Sisanya udah kayak ini berapa tetes per menit infus lo ini pakai apa infus lo itu tuh udah technical dan lo bisa ngulik nih. Tapi kalau begitu anamnesa nggak bisa, lo mesti turun ke lapangan. Lo mesti dan itu part yang paling susah, makanya itu di semester terakhir banget itu dipelajari. Karena sama seperti dokter, magician juga ngurusinnya kan kita manusia. Gimana cara kita manusia. Preserve wonder segala macam. Yes. Itu part yang paling sulit dan itu part yang paling nggak pernah dikulik oleh magicians. Dia bisa trik ini langsung perform, padahal it's not enough kan. Itu belum cukup. Itu menurut gua. Wah, luar biasa, Dok. Gila ya. Gak bisa habis men. Bisa kalau kita panjangin panjang banget nih. Bisa. Apa bahas film Lucy Jadi gini Lucy tuh. Baru gue mau ngomong. Kita sempat debat kan tuh masalah Lucy kan. Kita debatnya bisa lah Dok, bisa lah kalau pakai belief lah. Ini karena kan otak kita sekian persen doang yang dipakai. Kalau kita mikir segala macam, Tapi gue pikir lagi ngapain kita bahas itu ya. Tapi seru ya. Ya kita bisa ada part 2 aja lah ya. Nanti kita buat sesuatu yang lain. Oh iya dong. Iya. Gue liat lu di TikTok luar biasa sekarang. Salam buat teman-teman di TikTok. Karena gue denger lu mau buat satu service lah buat mereka. Gua pengen nanti kita coba yang lebih terstruktur gitu loh, nggak cuma kayak di TikTok kan. Betul, yang lebih karena kita pengen bantu orang lain lah. Kan banyak masalah kita tuh paling banyak tuh adalah di confidence ya. Di confidence dan nggak tahu how to-nya habis tuh. Gua nggak pede tapi gua pengen, tapi how to-nya gimana ya gitu. Gua nggak berani ngomong depan kamera. Kalau ada kamera gua mati. Something gitu. Jadi gimana caranya gua ya karena keunggulan gua adalah gua tahu cara manusia berpikir. Polanya ini begini nih gitu. Jadi gimana kalau kita share ke teman-teman ya. Bareng Modwitch. Ya semoga bisa banyak membantu orang nanti. Iya. Karena ini Awesome Indonesia Podcast disingkat AI sebenarnya, karena bukan artificial intelligence tapi Awesome Indonesia. Awesome Indonesia. Kita AI. Untuk mengingatkan para penonton, para viewer, jadi kita tuh sebenarnya mengumpulkan orang-orang yang akan membawa Indonesia ke Indonesia Emas 2045. Nice. Dan gue lihat lu salah satunya karena banyak banget yang lihat lu. I love it. Konten di online. Hope mudah-mudahan. Ya, tapi gue mau tanya, kalau misalkan lu Dok harus nyebutin satu kata tentang apa itu Indonesia menurut personal lu sendiri dari hati lu, kira-kira Indonesia apa? Personal ya. Kalau gua ngelihat Indonesia tuh ada 2 point of view. Oh 2, oke. Ya. Pertama home udah pasti. Karena gua pernah tinggal di negara lain, jadi gua pikir gua nggak mau tinggal di negara lain kecuali Indonesia. Nggak ada lo jam 9 malam jual mie tek-tek, nggak ada anjing. Jangan gitu, KFC, McD tutup juga lo. Ya, makanya lapar lo. Bingung. Ada itu home ya? Indonesia tuh home. Home. Yang kedua adalah diversity sih. Kita tuh suatu negara yang memang keberagamannya tuh keren banget sih menurut gue. Bahkan kita sampai mau buat buku ensiklopedia kan waktu itu. Tadi gue mau bahas sedikit, maksud gue ensiklopedia ini kan menarik gitu. Jadi gue gak mau bahas, cuma nanti kita bahas di part kedua. Bahwa kita harus ternyata lebih memanfaatkan keberagaman kita gitu ya diversity kita. Ya kita karena keberagaman ini ya gak ada di negara lain anjir. Negara lain gak ada gitu. Semuanya tuh berangkat dari keberagaman, makanya kita rada sakit hati kalau ada orang yang pengen menyamakan semuanya kan. Ada banyak gitu sekarang kan. Yang ini beda dikit gak boleh, beda dikit gak boleh gitu. Ya ngapain, padahal beragam tuh keren, seru. Ya, iya dong, mutatis mutandis. Lo harus beda, lo harus beragam. Oke, Awesome People luar biasa bersama Dr. Indra Vrenos. Banyak banget yang harusnya lebih dielaborate, lebih panjang, panjang banget tapi ini aja udah kayak udah sejaman. Thank you banyak Dok, seperti biasa Awesome People, keep awesome. Keep awesome. Luar biasa. Thank you Dok.